Cerita pun berlanjut. Kali ini di cerita anime. Terlihat nampak bendera di sana dan sebuah api menyala. Ini adalah kawasan bulu hitam, Zinsi, dekat arah tentara Wue. Dilakukan penjagaan yang ketat dan ada beberapa orang tentara yang sedang menjaga. Sungguh tentara Shinsai tidak bergerak sama sekali. Jadi Wan mengirim seseorang untuk meminta bantuan. Anda bodoh, dari arah kami hanya sekelompok pasukan Wu yang rentan dan ditempatkan di Lizhou yang gila dan mengirim seseorang ke sana untuk meminta bantuan. Sambil cengengesan, mereka mendiskusikan tentara Wu yang saat itu telah dibantai dan kocar-kacir. Terlihat bersemangat, tidak heran mereka semua pergi ke sisi lain untuk mencegah tentara Shinsei bergabung dengan tentara merah di selatan, bukan, Komandan? Tiba-tiba ada panah yang datang, cus, dan menembus tubuh tentara bulu hitam. Apa itu? Apa itu? Apa yang terjadi? Awas, ada serangan. Mereka pun kaget. Ternyata ada yang menyerang dari jauh. Dan panah pun melesat. Dia pun langsung meninggal. Di tempat yang jauh ada suara kuda yang terdengar. Tepuk, 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 tepuk. Apa itu? Apa yang datang ini? Apa? Lantas terlihat kuda yang memakai sepatu warna merah atau kain warna merah, yaitu. Wah, yuk kita serang mereka. Wah, penyerangan pun dimulai dari tentara merah. Langsung dipanahkan panah itu. Wah, awas, awas, ada musuh. Ada tentara Shinsei di sini. Wah, panah pun melesat dengan kuat. Di sini ada tentara Shinsei. Ayo berkumpul, serang mereka, dan panah itu melesat dan mengenai sasaran. Tidak. Wah, ada apa? Kelihatannya musuh sedang menyerang. Tentara Shinsei pun mengamuk, memakai kuda. Semua orang pun panik. Sang bulu hitam pun mengambil tombak mereka, lemparkan kepada mereka. Mereka pun menyerang dengan bersamaan. Komandan Shinsei dan tentaranya pun santai sambil merilis panahnya yang luar biasa. Ia lantas menarik panahnya. Ia menebaskan panahnya ke sana dan mengenai tentara bulu hitam. Tentara bulu hitam pun porak-poranda dihancurkan oleh tentara Shinsei yang berbaju merah. Dia bahkan mengayukan geng dan ini sebagai pedang untuk menghabisi mereka. Wah, tidak. Wah, serang. Kita harus membunuhnya. Wah, lalu mereka pun menyerang tanpa disadari. Tentara Shinsei pun langsung melesatkan panahnya ke arah 3 orang itu. Wah, langsung mati mereka terkena panah. Ayo kita serang mereka. Hancurkan tentara bulu hitam. Panglima tertinggi secara pribadi diinstruksikan oleh Jian Lu di Wangcheng di masa lalu, dan memang benar ketika saya melihatnya. Tentara Shinsei benar-benar kuat dan dengan kudanya mereka menghabisi kita semua. Ayo terus maju, serang mereka, ucap komandan dari Shinsei. Serang, ya. Pertarungan pun dimulai dengan kekuatan yang besar. Dan saat itu tentara bulu hitam pun siap menyerang. Ayo,
Kita serang mereka dengan kekuatan penuh. Keluarkan panah dan tombaknya. Cus. Wah, apa yang akan ia lakukan? Wah, ternyata dari arah atas banyak sekali anak panah yang melesat ke arah tentara Singsei. Lantas kemudian Singsei, tentara-tentaranya merilis tombak dan menebas anak panah itu. Ayo serang, terobos sampai akhir, kita akan memenangkan ini. Panah pun melesat banyak di situ dan pertarungan pun tidak terelakkan. Anak panah pun dihancurkan satu persatu. Dan tentara bulu hitam dihancurkan seketika. Tiba-tiba dari arah samping ada yang menebaskan sebuah golok ke arah muka dari tentara Singsei. Apa ini? Wah, langsung menghindar. Dan untungnya tebasan itu tidak mengenainya. Ini sangat berbahaya dan ini bisa melukai saya. Lantas kemudian kita diperlihatkan adu perang dan jotos tentara itu. Seketika itu tombak diluncurkan ke arah tentara yang memakai pedang yang habis menebasnya dan tidak mengenainya. Helm pun melesat ke atas terkena tombak dari musuh dan tentara Singsei pun menghancurkannya. Wah, Anda cukup luar biasa dengan tombak itu. Saya mengakui kekuatan Anda. Benar saja itu sedikit keterampilan yang menarik, tetapi mengapa Anda memilih untuk tinggal bersama mereka? Mungkin Anda mengandalkan bajingan tentara Wu Wei itu untuk menyelamatkan Anda, bukan? Ucap tentara bulu hitam sambil merilis kekuatan spiritual yang berwarna kuning. Hehehe. Kemudian ia mengeluarkan sesuatu, yakni monster yang mempunyai cakar yang besar dan seketika itu menyerang tentara bulu hitam. Apa ini? Wah, mereka pun dihancurkan satu persatu oleh burung tersebut. Dan tentara bulu hitam pun hancur lebur. Diserang oleh mereka. Lantas di kejauhan terlihat Master Level A yang melihat aksi tersebut. Kelihatannya ia melihat-lihat apakah musuh benar-benar kuat. Dan kemudian ia pun keheranan, tanpa diduga Ryozo juga sedang berlari dan menjadi pengecut. Aku mungkin bisa menyerangnya kali ini. Dengan elemen biru di samping tubuhnya, energi spiritual pun mengalir di pedangnya. Ini akan menjadi hal yang luar biasa. Apakah kita harus mengejar mereka, Tuan? Ya, kita akan menghabisi mereka semua. Dan kita akan menuntut balas karena mereka telah menghancurkan orang-orang kita. Oke, Tuan. Ya. Sambil bersemangat, komandan tersebut lantas melesat, terbang, sambil membawa pedang biru yang disertai cakra biru. Sambil turun, ia memegang pedangnya. Lantas terlihat keren sekali orang itu. Siapa sebenarnya itu? Komandan Singsei pun kaget. Ada yang di sini dan terlihat memang kuat. Dan Ryozo ini benar-benar memiliki beberapa koneksi dengan Yulong yang dulu populer dan bahkan Jianlu. Mungkin ini berbahaya. Apakah ini akan menjadi kelanjutan perang yang sangat besar?
dan saya harus merilis kekuatan saya dan cerita pun berakhir di sini.